Oke, halo teman-teman semua. Jadi sekarang kita bakal coba bahas tentang pretest matematika di tahun 2025. Soalnya, jika diketahui mutlak dari R plus 5 lebih kecil sama dengan 21, tentukan nilai maksimum yang mungkin dari mutlak R kuadrat plus 25. Nah, di sini kita bisa lihat kalau nilai mutlak itu kan ada yang bentuknya lebih kecil sama dengan, bisa juga lebih besar sama dengan, bisa juga lebih kecil dan bisa juga lebih besar gitu ya. Dan ini cara ngerjainnya tuh mostly beda-beda. Kalau lebih kecil itu kita harus taruh si yang di sebelah kiri ini di antara 21 sama min 21. Jadi kalau misalnya bentuknya kayak gini, ini kan lebih kecil sama dengan ya. Berarti R plus 5-nya kita taruh di tengah-tengah. Jadi kita lepas tanda mutlaknya, kita taruh di tengah-tengah. Lebih kecil sama dengan 21. Dan ini lebih kecil sama dengan juga dari minus 21. Oke? Kemudian ini tinggal kita pindah nih ke kanan dan ke kiri si plus 5-nya. Jadi ini di tengah-tengah tinggal R. Dia lebih kecil sama dengan, ini kan kalau dipindah ke sini dia jadi apa? 21. Ini kalau dipindah ruas kayak biasa aja, dia jadi negatif 5 gitu ya. Kemudian yang di sini kalau dipindah juga jadi negatif 5 kan? Karena dia pindah ruas. Berarti min 21 min 5. Di sini kita bisa tulis dia jadi min 26 lebih kecil sama dengan R lebih kecil sama dengan berapa? Ini adalah 16 ya? 16. Kemudian di sini kita harus mencari nilai maksimum dari R kuadrat plus 25 yang dimutlak gitu pada interval itu. Di mana R kuadrat plus 25 itu selalu positif. Jadi nilai mutlaknya tuh bakal sama dengan R kuadrat plus 25 tanpa tanda mutlak. Oke? Dan R kuadrat plus 25 nilainya akan maksimum jika mutlak R itu dalam interval. Oke? Jadi mutlak R maksimum harus dalam interval. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Karena dia pengen nilai maksimum dari mutlak R kuadrat plus 25, kita perlu tahu kalau R kuadrat plus 25 selalu positif. Jadi nilai mutlaknya sama dengan R kuadrat plus 25. Kemudian ini, si R kuadrat plus 25, oke, dia tuh akan maksimum jika mutlak R maksimum dalam interval. Oke? Artinya, kalau nilai mutlak R terbesar dalam interval ini, itu apa? Nilai mutlak R yang paling besar. Mutlak R terbesar dalam interval min 26 sampai 16 itu adalah apa? 20 min 26 ya, kan aku mutlak. Jadi ini kita mutlak kan jadi 26 doang ya. Negatif 26 dimutlak. Itu berarti jadi 26 kan? Ya udah, ini nilai terbesarnya. Jadi bukan 16, jangan terjebak ya. Nilai terbesar. Ini berarti ketika R-nya sama dengan min 26. Terus ketika dimutlak dia jadi 26. Maka R kuadrat plus 25 itu adalah berapa? R kuadrat plus 25-nya adalah 26 kuadrat plus 25 ya. Berarti nilai dia adalah berapa? 676 plus 25. Berarti dia adalah 701. Udah deh, ini jawabannya. Halo teman-teman, jadi sekarang kita bakal coba bahas untuk soal pretest matematika 2025. Di sini ada 3 orang siswa, yaitu A, B, dan C, dan mereka ini mengikuti ujian. Nilai ujian A adalah X kuadrat, nilai ujian B adalah 108 bagi X, dan nilai ujian C adalah 4X. Jika rata-rata nilai ketiga siswa tersebut adalah 26, dan diketahui X adalah bilangan bulat positif, tentukan nilai ujian siswa A. Oke? Berarti kita bisa cari dulu di sini. Kan kita tahu kalau rata-rata ujian, kalau misalnya sebuah nilai dirata-ratakan gitu ya,
kumpulan nilai dirata-ratakan, berarti kan harus nilai A gitu ya. Untuk rata-rata nilai itu adalah nilai A ditambah nilai B ditambah nilai C dibagi 3 gitu ya. Berarti di sini kita bisa tahu dong kalau ini adalah X kuadrat ditambah nilai B-nya 108 bagi X. Kemudian nilai C-nya berapa? 4X ya. Dibagi 3. Ini adalah rata-ratanya dan nilainya adalah 26. Oke? Kemudian kita bisa kaliin kedua sisinya di sini sama 3. Oke, kita kaliin kedua sisinya sama 3. Berarti X kuadrat plus 108 per X plus 4X sama dengan 26 kali 3. Which is dia nilainya adalah 78 berarti ya. Ini 78. Kemudian di sini kita harus kaliin dulu sama X. Kenapa? Biar si 108 ini nilainya nggak pecahan lagi. Berarti ini kita kaliin sama X. Jadi X pangkat 3 tambah 108 tambah 4X kuadrat tambah 78X. Oke? Akhirnya kita dapat polinomial derajat 3 di sini. Jadi X pangkat 3, sorry. Ini bukan ditambah BTW, salah. Di bagian sini. Ini bukan ditambah, ini sama dengan. Ini X pangkat 3 ditambah 4X ya. 4X kuadrat dikurang 78X ditambah 108. Dia sama dengan 0. Nah, ini adalah polinom derajat 3. Nom derajat 3. Nah, di sini objektif kita jadi nyari nilai X gitu kan. Nah, cara nyari nilai X tuh gimana, Kak? Caranya adalah kita harus cari dengan cara, karena X ini udah pasti bilangan positif kan. Jadi, X kan udah pasti bilangan positif, kita harus cari faktor dari konstanta ini. Cari faktor konstanta ini. Konstanta ini. Berarti kan faktor-faktornya adalah ini faktor dari 108 itu kan ada plus minus 1 gitu ya. Terus ada plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4 gitu ya. Plus minus 6, plus minus 9, dan seterusnya sampai plus minus 108 faktornya. Oke? Nah, karena X sudah pas lebih gede dari 0, kita harus coba faktor-faktor positifnya. Berarti kita tinggal nyoba satu-satu deh dari depan. Nyoba dulu X sama dengan 1, kemudian nyoba X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan seterusnya. Sampai kita nemu. Yang mana sih yang hasilnya apa? Hasilnya 0, kan kita mau ini. Oke? Berarti kita bisa tulis ya. Karena X lebih gede dari 0, coba faktor-faktor positif. Kenapa lebih gede dari 0? Karena tadi di awal ini, dia kan pembagi. Ini nggak boleh, ini nggak boleh 0 ya. Karena dia jadi ini, jadi tak terdefinisi ntar. Jadi ini lebih gede dari 0, kita coba faktor-faktor positif ya. Misal X sama dengan 1. Dia hasilnya bakal apa nih? 1 pangkat 3 tambah 4 kali 1 pangkat 2 tambahkan min 78 kali 1 tambah 108. Ini hasilnya adalah 35 ya, bukan 0. Kemudian lagi X sama dengan 2. Kalau kita masukin, dia hasil bakal 2 kuadrat, 2 pangkat 3, tambah 4 kali 2 pangkat 2, dikurang 78 kali 2, tambah 108. Ini juga hasilnya adalah min 24. Dan dia bukan 0. Kita coba lagi, X sama dengan 3, tadi kan ada faktornya ya. Jadi kita nyobain ini satu-satu. X sama dengan 3, berarti dia jadi 3 pangkat 3, ditambah 4 kali 3 pangkat 2,
dikurang 78 kali 3 tambah 108. Ini hasilnya juga 63, negatif 63, dan dia tidak sama dengan 0. Lagi, kita coba lagi. X sama dengan 4. Ini kan dia jadi apa? 3 pangkat, 3 kan jadinya. 4 pangkat 3, tambah 4 kali 4 pangkat 2, dikurang 78 kali 4, ditambah 108. Dia hasilnya min 76, lebih gede lagi. Dan dia bukan 0. Lalu kita next harus nyoba yang terakhir. X sama dengan 6. Apa nih? Aku kan tidak menyebut yang terakhir ya, berarti ini pasti jawabannya. Ini kita lihat 6 pangkat 3 ditambah 6 kali 6 pangkat 2 dikurang 78 kali 6 tambah 108. Dan ini hasilnya adalah 0. Ini yang kita cari. Jadi kan kita tahu X sama dengan 6 tuh hasilnya ketika dimasukin ke persamaan ini, dia hasilnya kan 0. Emang benar. Tapi kita perlu ngecek dulu apakah si X sama dengan 6 tuh beneran pembaginya. Nah, jika kita tahu kalau X sama dengan 6 tuh ngasilin 0, maka udah pasti faktornya adalah X min 6 kan? Nah, kalau kayak gitu kita coba dulu buat ngebagi si polinomial derajat 3 tadi sama X min 6. Nah, berarti kita harus cari tahu lagi ya. Kalau misalnya polinomial tadi dibagi X min 6, kayak gimana? Kita pakai metode yang namanya metode Horner. Ian Horner. Aku nggak tahu di sekolah kalian diajarin atau enggak. Cuma dulu pas aku sekolah, ini tuh kita harus bagi si konstanta-konstantanya. Jadi yang di sebelah kiri itu tuh ini, angka 6 ini. Which is berarti kalau kita tuliskan dia kayak gini ya, ini 6. Terus ini adalah yang sebelah kanan tuh konstanta-konstanta dari polinom derajat 3 yang kita punya. Ini 1, ini 4, ini min 78, dan ini 108. Nah, dan ini kan derajatnya dia nurun ya. Ini kan dari derajat 3, 2, 1 gitu ya, pangkatnya. Sorry, bukan derajat. Nah, di sini satunya diturunin dulu. Jadi satunya dia kita jatuhin ke bawah. Terus ini 1 dikaliin 6. Dan 6-nya kita taruh sini. Di ini kita tambah. Dan 4 ditambah 6 kan jadinya, yaitu 10. Ini sama. Langkah yang sama kita ulangin. Si 10-nya dikalikan 6, taruh sini, ditambah. Jadi min 18. Tuh. Gue ini min 18 dikali ke sini, berapa hasilnya? Min 108 ya. Yaitu, kalau ini ditambah berarti 0 ya. Berarti terbukti kalau emang si polinom itu tuh habis dibagi 6, oke? Habis dibagi X min 6, dan 6 itu adalah solusi dari X-nya. Maka X sama dengan 6, dan nilai A sama dengan X kuadrat, yang mana dia adalah 6 kuadrat, dan hasilnya adalah 36. Selesai deh. Terima kasih. Oke, halo teman-teman. Jadi kita bakal coba bahas Pritas Matematika ITB tahun 2025. Di sini kita bisa lihat, panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah X plus A dan X plus B. Jika luasnya adalah X kuadrat plus 3X min 40, tentukan faktor yang merepresentasikan sisi terpanjang. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau panjang dan lebarnya itu kita udah tahu, yaitu X plus A dan X plus B gitu ya. Nah, kita kan kalau dari sini kita bisa tahu luasnya ya. Luasnya kan berarti X plus A dikali X plus B ya. Luas itu kan sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Oke? Yang mana dia adalah X plus A kali X plus B. Kita bisa kaliin aja langsung. Berarti ini dikali ini dikali ini, lalu juga ini ya. Berarti kita bisa tahu dia adalah X kuadrat dulu, plus XB, plus AX, plus AB gitu ya. Ini BX deh, biar rapi aja. Nah, kalau kayak gitu, kita bisa tahu juga nih, kalau si X kuadrat plus BX plus AX plus AB itu adalah ini. Oke? Dari soal, X kuadrat plus BX plus AX plus AB itu adalah X kuadrat plus 3X min 40. Oke?
Nah, kita bisa tahu nih, ini semua nilainya segitu. Yaitu berarti sini X kuadrat, kita bisa keluarin X-nya ya. Plus A plus B kali X plus A kali B gitu ya. Ini hasilnya adalah X kuadrat plus 3X plus, min 40. Oke. Lalu, setelah itu kita kan bisa tahu nih, A plus B-nya berarti berapa? Kita lihat suku-sukunya. Ini A plus B. Ini A plus B kan berarti A plus B-nya adalah 3 ya. Plus B-nya adalah 3. A kali B-nya adalah min 40. Betul? Nah, kita harus cari nih dua buah bilangan yang kalau dijumlah hasilnya 3 dan kalau dikali hasilnya 40. Berarti apa? 8 sama min 5 ya. Kita kalau kali ini hasilnya 40, kalau ditambah hasilnya 3 gitu ya. Berarti kita tahu kalau A-nya adalah 8, B-nya adalah min 5. Atau sebaliknya, oke? Atau sebaliknya. Setelah itu, kita bisa tahu nih kalau panjangnya adalah apa? X plus A. Berarti panjangnya adalah X plus A, yaitu X plus 8. Dan lebarnya X plus B, yaitu X min 5 gitu ya. Kalau gitu, X plus 8 itu pasti yang terpanjang ya. Karena dia ditambahnya sama bilangan positif. Ini kan tambahnya sama bilangan negatif, berarti lebih kecil nilai X-nya. Berarti yang ini yang terpanjang. Terpanjang. Udah deh, jawabannya adalah X plus 8. Terima kasih. Oke, halo teman-teman semua. Jadi di sini kita bakal coba bahas soal pretest matematika tahun 2025 yang kurang lebih bunyinya ini yang pertama ya. Notasi X sale atau sale X gitu ya. Ini fungsi sale namanya. Karena di atasnya dia punya atap gitu ya. Kalian lihat di sini. Jadi ini namanya atapnya. Ini fungsi sale atau fungsi atap. Dia menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan 2x plus 1. Terus dia minta tentukan nilai dari sale 12,3. Nah, jadi emang notasi sale X ini merupakan fungsi yang menyatakan bilangan bulat terbesar. Jadi, kalau misalnya nih kita masukin suatu angka sebagai nilai X, misal X-nya adalah 2,1. Nah, itu kita harus bulatkan dia ke bilangan bulat terbesar. Jadi, sale 2,1, ini sorry, kurungnya kegedean. Ini sale 2,1, dia bakal sama dengan 3 gitu. Oke? Nah, ini adalah perkenalan aja buat fungsi sale. Jadi, si sale function ini, dia kan emang fungsinya untuk membulatkan bilangan bulat menjadi bilangan bulat terbesar gitu ya. Nah, di sini kita coba masukin aja angka 12,3 ini ke persamaan yang ini, oke? Berarti di sini X-nya, ini untuk soal, X-nya sama dengan 12,3. Yang mana kalau kita masukkan ke 2X plus 1, maka 2 kali 12,3 plus 1 itu nilainya adalah, ini kan berarti 24,6 ya, plus 1, jadi ini adalah 25, betul? 0,6. Yang mana kita harus nge-sale ini nih hasil yang ininya. Nah, kalau kita sale si si 25,6 ini, dia kan bakal kita bulatkan ke atas ya. Ini bulatkan ke atas. Di mana dia bakal jadi berapa kalau dibulatin ke atas? Berarti hasilnya adalah 26 ya. Nah, ini deh jawabannya, 26. Nah, sekarang kita coba temenan deh sama temennya si sale, yaitu floor. Jadi ada sebuah fungsi lain, kan kalau yang ini kita sebutnya sale function ya. Kita sebut sale function atau fungsi atap. Sementara kita punya temennya yaitu floor function atau fungsi lantai. Nah, sama kayak si fungsi atap, ini fungsi lantai ya namanya.
Nah, sama kayak fungsi atap, fungsi lantai juga sesuai namanya, lantai kan di bawah ya. Jadi dia buletin bilangannya tuh ke bawah. Jadi misal nih, aku punya angka 2,1 kayak tadi, aku floorin. Floorin udah kayak hero Mobile Legends ya. Nah, aku coba floorin dia, aku kenain fungsi floor, dia jadi 2,0. Nah ini, yang aku maksud bilangan bulat terkecil. Begitu ya. Jadi catatannya di sini adalah si ceil function dia buletin ke atas, yang floor function dia buletin ke bawah. Ke bawah. Nah, kalau gitu, misal aku punyanya angka negatif 3,9, terus aku floor. Kira-kira dia dituruninnya kemana ya? Apakah ke negatif 3 atau ke 4? Justru jawabannya ke 4 ya. Kan kita bulatkan dia ke bawah kalau kita kenain fungsi floor. Sementara kalau di garis bilangan, yang lebih negatif di antara min 3 sama min 4 itu kan min 4 ya. Jadi kalau misalnya kita suruh bulatin ke bawah, jawabannya min 4 gitu ya. Ini sorry banget tadi lupa. Jawabannya min 4 bukan min 3 gitu, oke? Sementara kalau kita ceil si negatif 3,9 alias kita kenakan fungsi atap ya, berarti kan dia bulatkannya harus ke atas gitu ya. Berarti kita balikin ke min 3 gitu. Oke, cukup deh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.